Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Suryaningsi Indrapatiku, NIM C01171321, kelas A 2017, kelompok 14, CSL 5. Baiklah, di sini saya akan melakukan keterampilan CSL, yaitu pemeriksaan rectal touch atau pemeriksaan colok dubur. Baiklah, selamat pagi Pak. Perkenalkan, saya Dr. Sri yang bertugas pada hari ini. Kalau boleh tahu dengan Bapak siapa? Baik Pak, kalau boleh tahu apa keluhannya Pak? Baik Pak, jadi berdasarkan dari hasil anamnesis keluhannya Bapak, di sini saya akan melakukan pemeriksaan rectal touch atau pemeriksaan colok dubur Pak. Jadi di sini nanti saya akan melakukan, saya akan memasukkan jari telunjuk saya ke dalam anus atau tabe ke dalam pantatnya Bapak. Ini bertujuan untuk menilai apakah ada massa atau apakah ada struktur yang tidak normal di dalam lumen atau di dalam pantatnya Bapak. Dan juga ini bertujuan untuk menilai apakah ada pembesaran pada prostatnya Bapak. Nanti mungkin Bapak akan merasa kurang nyaman, tapi saya akan melakukannya dengan sebaik mungkin sesuai dengan prosedur yang ada. Bapak itu berhak menolak dan berhak menerimanya. Saya berharap Bapak menerimanya agar kita lebih mudah mengetahui apa diagnosis dari Bapak menerimanya agar kita lebih mudah mengetahui apa diagnosis dari penyakit yang Bapak alami. Apakah Bapak bersedia? Baik Pak, atau mungkin ada yang Bapak mau tanyakan sebelum kita melakukan pemeriksaan ini Pak? Baik Pak. Jadi Pak, sebelum pemeriksaan ini dimulai, saya akan mempersiapkan alat dan bahan terlebih dahulu, dan Bapak juga bisa bersiap-siap di ranjang pemeriksaan. Silakan Pak. Di sini saya menggunakan alat dan bahan, yaitu ada silokain jelly dan ada handscone. Kemudian sebelum saya melakukan pemeriksaan, saya akan melakukan cuci tangan rutin 6 langkah terlebih dahulu dan menggunakan handscone. Anggap saya sudah melakukan cuci tangan dan anggap saya juga sudah menggunakan handscone. Jadi baik, di sini pasien akan segera pasien sudah bersiap di ranjang pemeriksaan. Tabe di Pak. Namun sebelum kita melakukan pemeriksaan, kita meminta pasien untuk berkemih terlebih dahulu. Kemudian posisi pemeriksa berada di samping kanan pasien. Kemudian kita meminta pasien dan memposisikan pasien secara litotomi atau berbaring terlentang secara rileks dan menekuk kaki 60 derajat. Tabe di Pak, ditekuk kakinya Pak, seperti ini. Baiklah, pemeriksaan yang pertama kita lakukan adalah kita inspeksi bagian perineal dan perianal di bawah pencahayaan yang baik, kemudian jika terdapat hemoroid grade 4, tidak disarankan untuk melakukan pemeriksaan rectal touch. Kemudian pada pemeriksaan perianal, di sini kita akan melihat adanya fistula perianal, skin tag, terus fisura, kemudian apakah ada tumor atau apakah ada hemoroid. Kemudian di sini juga kita akan menilai perineum, apakah dia meradang atau tidak. Kemudian kita juga akan melakukan pemeriksaan tonus sphincter ani diobservasi pada saat istirahat dan kontraksi volunter. Di sini kita akan meminta pasien untuk mengejan seperti pada saat ingin defekasi. Tabe Pak, bisa Ki mengejan seperti pada saat Bapak ingin buang air besar. Ya tabe ya Pak. Jadi ketika pasien mengejan, di sini kita akan melihat apakah ada densus perineal. Kemudian di sini kita lihat juga prolapsis hemoroid. Kemudian kita melakukan rubrikasi pada jari telunjuk menggunakan
silokain jelly. Kemudian kita menyentuh perlahan pinggir anus tabe di Pak. Kemudian memberikan tekanan yang lembut sampai sphincter terbuka. Kemudian jari dimasukkan lurus ke dalam anus sambil menilai tonus sphincter ani. Kemudian mengevaluasi keadaan ampula rekti. Apakah normal, dilatasi atau prolaps atau kolaps. Kemudian kita mengevaluasi mukosa rekti dengan memutar jari telunjuk secara sirkular. Apakah mukosa licin, berbenjol-benjol, adakah teraba tumor atau penonjolan prostat ke arah rektum. Kemudian apabila teraba tumor, maka deskripsikan massa tumor tersebut, intra atau ekstra lumen. Kemudian letaknya berapa sentimeter dari anal. Kemudian letak pada anterior atau posterior, dan bagaimana konsistensi tumor tersebut. Kemudian apabila teraba penonjolan prostat, deskripsikan berapa sentimeter penonjolan tersebut, konsistensi permukaannya juga, kemudian sulcus medianus dia teraba atau tidak, kemudian pol superior dapat tercapai atau tidak. Kemudian kita juga melakukan pemeriksaan nyeri, apakah terjadi nyeri atau tidak. Jika terjadi nyeri, kita tanyakan letak nyerinya di mana dan posisinya di mana. Setelah itu kita tarik jari telunjuk dari dalam anus. Kemudian kita melihat pada handscoon apakah ada lendir, darah atau feses. Kemudian kita melepaskan handscoon dan kembali melakukan cuci tangan rutin. Setelah itu permisi Pak, pemeriksaan telah selesai. Silakan Bapak bisa kembali dan duduk di kursi tempat meja kerja saya. Jadi Pak, pemeriksaannya Bapak telah selesai. Namun di sini Pak, saya belum bisa menegakkan diagnosis penyakit dari Bapak, diagnosis dari penyakitnya Bapak. Di sini saya akan memberikan surat rujukan untuk Bapak untuk melakukan pemeriksaan penunjang agar kita mengetahui lebih pasti apa penyakit yang Bapak derita. Apakah Bapak bersedia? Baik Pak, mungkin ada yang Bapak ingin tanyakan seputaran pemeriksaannya Bapak? Baik Pak, jadi saya sarankan di sini Pak, Bapak makan secara teratur, pola makannya dijaga, dan kalau bisa Pak berhenti Ki atau kurang-kurangi Ki merokok. Ya baik Pak, Bapak semoga cepat sehat kembali dan terima kasih Pak. Inilah hasil dari pemeriksaan rectal touch saya atau pemeriksaan colok dubur. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.